Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Semoga hari ini kita diberikan keberkahan, kemudahan, diberikan kesehatan. Adapun dalam pertemuan ini akan kita berikan edukasi bagaimana sebenarnya meningkatkan kekuatan mental. Jadi mental ini juga seperti pisau juga, ini perlu diasah ya. Perlu supaya mental ini kuat. Biasanya ini mental ini di militer ini dididik betul supaya prajuritnya mempunyai mental yang baja. Mental. Berarti ada yang mental kocro. Apa itu mental kocro? Apa yang harus kita lihat yaitu dia harus dapat tidak mudah stres. Jadi kalau kekuatan mental ini orangnya sudah teruji dia, sehingga dapat diri dia sendiri bermeditasi, sehingga dia mengurangi stres ya. Ini kalau mentalnya sudah kuat, jauh dari stres. Dia dapat meningkatkan kesadaran diri ya. Orang yang dapat meningkatkan kesadaran diri terjauh daripada mental menurun, jadi mentalnya tinggi. Juga mereka kuat dan sehat, berolahraga lah. Orang yang rajin berolahraga, jangan memaksakan diri. Kemampuan olahraga ini juga terbatas, dilihat. Kemampuan kita jangan dipaksakan olahraga sehingga kita kekurangan kalori, kekurangan vitamin, ya sesuaikanlah berolahraga. Jadi yang tidur yang cukup, tidur teratur, ini orang yang sehat. Mentalnya ini akan kuat karena dia tidurnya teratur, sehat. Ini supaya kita mempunyai kemampuan meningkatkan kekuatan mental, perlu juga olahraga, perlu tidur teratur. Ya persoalan yang bukan persoalan kita jangan diurusi lah. Apalagi sudah umur 66 ke atas, ya jangan lagi campurin urusannya cucu, menantu atau anak. Jadi tidur yang cukup. Yang keempat itu kita membangun hubungan sosial, entah itu di tingkat RT, di musola, di masjid, di kelompok reuni, kelompok paguyuban, mungkin kita ikut orari ya, berorari itu menciptakan hubungan sosial. Kita membangun hubungan sosial dengan orang lain sehingga mendapatkan hasil positif karena kita membangun mental yang kuat itu tadi. Yang kelima, kita harus bisa mengatur apa sebenarnya realita daripada diri kita itu tadi. Kalau kita sudah mengerti mengatur realita, kemampuan kita sesuai dengan waktu, situasi, yaitu jangan nanti kita paksakan di luar dari realita, tidak realistis. Akibatnya penurunan mental, sehingga banyak berdiam diri, tidak percaya diri. Kita yang memang membangun mental ini orangnya mempunyai motivasi ya. Membangun motivasi supaya mentalnya kuat. Ini kalau kita lihat mereka ini dididik supaya tahan terhadap tidak panas kena lekang kena panas, ini tidak lapuk kena hujan. Nah ini saya masukkan ini pepatah dari kampung saya, sehingga dia bisa mengatur tujuan hidup ini supaya dia mentalnya kuat, sehingga apa-apa yang dibebani situasi itu dia bisa. Kenapa? Tidurnya cukup, dia urusan-urusan yang bukan urusannya dilepas, dia punya hubungan sosial yang bagus, dia juga meningkatkan olahraga ya. Mungkin kalau umur 66 ini jalan kaki ya 500 meter, 100 meter nggak usah jauh-jauh. Tujuannya itu supaya meningkatkan kekuatan mental. Yang kelima, mengatur tujuan daripada kita agar realistis, agar realita, sehingga motivasi kita itu tadi bisa. Itu juga mengurangi stres lah, sehingga kita mempunyai mental yang kuat. Jadi jangan nanti lebih besar pasak
dengan tiang. Kemampuan ekonomi kita sesuaikan, jangan kita paksakan, sehingga kalau memang kita tidak mampu dipaksa-paksakan, mentalnya kita itu tadi, kekuatan mental kita agak berturun, sering termenung, mengurung diri, ya. Yang keenam yaitu tadi mengembangkan pikiran kita supaya bisa langsung realistis, ya, realistis. Mengembangkan daripada pikiran-pikiran positif. Pikiran-pikiran positif inilah yang baik, sehingga kita mudah bersyukur. Kalau tidak kita menjaga, akan ini gampang menyerah lah, ya. Jangan, kalau memang mereka membangun mental yang kuat, ya tidak gampang menyerah, sehingga motivasinya akan meningkat karena dia mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Yang ketujuh, ya, mengelola stres. Jadi dia mencari bagaimana tidak terbebani pemikiran ini, ya. Karena pemikiran kita juga terbatas, sama dengan mobil sudah lama dibebani dengan tidak kemampuannya, maka pengaruh, entah bannya itu yang gangguan, bisa copot, ya kan. Mesinnya juga demikian. Jadi kita sesuaikan lah. Kalau mesinnya baru mungkin lebih enak, kalau mesin lama ya kontrol sering lah, periksa, sehingga kita bisa mengelola stres itu tadi, sehingga kita dapat meningkatkan kekuatan mental kita, karena dapat kita kelola. Jadi menguranginya itu tadi, ya kita sering lah yoga, merenung sendiri, mengingat sendiri, sehingga atau kita berjalan kaki, melihat ke kanan ke kiri sebagai tempat hiburan, melepaskan penat-penat pemikiran, sehingga kita terlepas dari tekanan mental ini tadi. Jadi kalau sudah mentalnya lemah, gampang bersedih, gampang pemalu, ada persoalan sedikit sudah menyerah. Nah, inilah perlunya kita tingkatkan mental kita agar kita berhasil di dalam kegiatan sehari-hari ini. Tiap-tiap orang itu mempunyai pengaruh mental ini, mari kita tingkatkan. Memang kalau melihat seseorang itu mudah, tapi kalau kita mau membangun diri, kita bisa juga seperti mereka ini. Karena kita rajin olahraga, menjaga tidur, tidak jauh malam tidurnya, sehingga fisik kita terjamin. Akibatnya persoalan-persoalan yang bukan persoalan kita hindari, sehingga kita terlepas dari persoalan-persoalan yang akibatnya mempengaruhi mental kita itu sendiri, sehingga kita bisa terselamat. Kalau sudah kita jaga kesehatan kita, mengurangi stresnya, mengurangi meditasi tadi, yang kedua kita rajin olahraga, tidur yang cukup teratur, membangun hubungan sosial, mengatur tujuan kita ke mana sebenarnya yang realistis, sehingga kita mempunyai motivasi, sehingga kita mengurangi stres. Yang keenam, pengembangan dari pikiran positif itu tadi. Yang ketujuh, kita mengelola pikiran-pikiran stres. Untuk itu saya mengajak sebagai edukasi agar kita sama-sama dapat bermanfaat akibat daripadanya ada pikiran-pikiran yang tadinya sumpah bisa terlepas. Waktu kita terbatas. Terima kasih banyak dari saya, mungkin sebagai edukasi mengingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.